Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1385. Benua Sura, Dewi Yun Xuan menatap Luo Xiu dengan aneh. Kau mengubah planet keluarga Ji menjadi sebuah daratan angkasa, apa kau ingin menguasai jembatan keabadian? Jembatan keabadian terhubung dengan alam abadi. Bisa dibilang, jika orang-orang di alam semesta ini ingin pergi ke alam abadi, satu-satunya cara adalah melalui jembatan keabadian. Oleh karena itu, jika ada kekuatan yang berhasil menguasai jembatan keabadian, itu sama saja dengan memegang urat nadi kehidupan para penguasa Dao sejati dan penguasa Dao yang tak terhitung jumlahnya. Apa aku perlu menguasai jembatan keabadian? Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, Dewi Yun Xuan tertegun sejenak, lalu wajah cantiknya memerah, menyadari bahwa ia telah salah bicara. Seperti yang dikatakan Luo Xiu, ia sama sekali tidak perlu menguasai jembatan keabadian. Karena dengan kekuatannya, ia bahkan bisa langsung menyempurnakan jembatan keabadian seperti yang dilakukan Sue Yu Wuji dan menjadikannya miliknya sendiri. Tetapi Luo Xiu tidak punya niat untuk melakukannya. Ia bahkan bersedia membawa para penguasa Dao sejati dan penguasa Dao yang ingin pergi ke alam abadi setelah ia menyelesaikan beberapa urusan pribadinya. Setidaknya dalam hal ini, Luo Xiu tidak memiliki niat egois. Namun, Luo Xiu juga tidak sepenuhnya tanpa pamrih. Ia membangun sebuah benua Sura di sini untuk menempatkan tanah suci Sura. Secara nominal, tujuannya adalah untuk menjaga jembatan keabadian. Dengan begitu, setiap penguasa Dao sejati dan penguasa Dao yang melewati jembatan keabadian untuk pergi ke alam abadi pasti akan berutang budi pada tanah suci Sura. Sebuah pertempuran besar telah menghancurkan planet keluarga Ji. Setelah diubah menjadi benua Sura, benua ini juga perlu dibangun kembali dari awal. Luo Xiu tidak menggunakan kekuatan gaibnya untuk mengubah daratan dan langit secara instan. Sebaliknya, ia mengeluarkan mutiara komunikasi dan meminta Duan Kong serta Yuer untuk datang ke sini membawa mutiara alam. Hanya dengan membiarkan orang-orang dari klan Ji, Gunung Wanren, dan klan Dewa Perang membuka lahan di benua ini dan membangun rumah mereka dengan tangan sendiri, barulah mereka akan memiliki rasa memiliki yang sesungguhnya terhadap tempat ini. Saat mengubah planet keluarga Ji, Luo Xiu mendapatkan sebuah piringan formasi. Di atas piringan itu, mengalir aura keabadian, dan simbol-simbol yang terbentuk dari cahaya abadi memancarkan aura jalan abadi yang misterius. Ini adalah sebuah piringan formasi tingkat abadi, yang juga merupakan fondasi dari formasi tingkat abadi yang dulu ada di planet keluarga Ji. Pencapaian Luo Xiu dalam seni formasi belum mencapai tingkat abadi. Meskipun ia memiliki piringan formasi ini, ia tidak bisa secara pribadi memasang formasi besar tingkat abadi. Namun, dengan piringan ini sebagai dasarnya, ia mampu memasang formasi besar tingkat setengah dewa yang paling hebat. Sebuah formasi besar menyelimuti benua Sura. Bahkan jika seorang setengah dewa datang menyerang, ia tidak akan bisa masuk dengan mudah. Kakak, ketika Yuer tiba di sini, ia langsung berlari dengan gembira dan memeluk Luo Xiu. Penguasa Dao sejati, Qin Zhan, Dugu, Tuan Takdir, dan Dewi Yun Xuan semuanya menunjukkan ekspresi terkejut saat merasakan fluktuasi kultivasi dari tubuh Yuer. Mereka cukup mengenal Luo Xiu, terutama karena lembah pembasmi iblis dulu ditempatkan di wilayah Sekte Pedang Wuji. Dugu juga pernah bertemu dengan gadis kecil ini, yang seingatnya dulu bahkan belum memadatkan satupun roda dewa, bukan? Namun, baru berapa tahun telah berlalu. Satu Luo Xiu yang sudah sangat luar biasa dan menentang langit saja sudah cukup, sekarang muncul lagi seorang gadis kecil yang juga luar biasa. Apa di zaman ini para monster bisa muncul berbondong-bondong? Melihat semua orang terbelalak, Luo Xiu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sama seperti ia tidak akan menjelaskan mengapa kultivasinya begitu cepat, ia juga tidak akan menjelaskan rahasia tentang Yuer. Lagi pula, bahkan jika ia ingin menjelaskannya, ia sendiri tidak tahu rahasia apa yang sebenarnya ada pada diri Yuer. Ia pernah berpikir untuk menyelidikinya, tetapi kemudian ia menyerah. Karena Yuer adalah adiknya, bisa berkultivasi secepat ini adalah hal yang baik. Karena ini adalah hal yang baik, mengapa ia harus menyelidikinya? Dari dalam mutiara alam, para murid tanah suci Sura muncul satu persatu. Di bawah pimpinan Wanren, Huang Chen, dan klan Ji, mereka mulai membuka lahan di dunia yang baru dan perlu dibangun kembali ini. Adik ketiga, aku berencana untuk berkeliling lagi. Jika nanti aku pergi ke alam abadi, entah kapan aku akan punya kesempatan untuk kembali. Tiba-tiba Qin Zhan berkata, penguasa Dao sejati juga manusia, dan manusia punya perasaan. Tidak semua orang harus memutus 7 emosi dan 6 keinginan demi mengejar puncak seni bela diri. Qin Zhan memiliki perasaan terhadap alam semesta yang luas ini, ia ingin melihat-lihat lebih banyak sebelum pergi.
Ia terlahir dengan roh abadi. Selain monster seperti Luo Xiu dan Yuer, bakatnya di alam ini bisa dibilang yang terbaik. Di masa depan, setelah pergi ke alam abadi, ia pasti bisa mencapai banyak hal. Dugu baru saja akan membuka mulut, tetapi dipotong oleh Luo Xiu sambil tersenyum, "Kakak kedua, kau tidak perlu pergi kemana-mana. Kultivasimu baru saja menembus ke tingkat penguasa Dao. Kekuatan seperti ini masih bisa diterima di alam semesta ini, tetapi jika kau pergi ke alam abadi, hati-hati nanti diintimidasi orang." Mendengar ini, wajah tua Dugu menjadi masam. "Adik ketiga, tidak bisakah kau memberiku sedikit muka? Mana yang lebih penting, muka atau nyawamu?" Luo Xiu tersenyum tipis. "Kakak kedua, tinggallah di benua Sura selama beberapa waktu ini. Di satu sisi, kau bisa membantuku berjaga di sini, di sisi lain, kau juga bisa bermeditasi dan meningkatkan kultivasimu." Sambil berbicara, Luo Xiu mengangkat tangan dan melemparkan 2 lempengan giok. Dugu tertegun, lalu mengulurkan tangan untuk menangkap lempengan giok itu. Begitu ia memeriksanya dengan kesadaran spiritualnya, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Karena kedua lempengan giok ini sangat luar biasa. Satu lempengan berisi kekuatan gaib agung perobek langit tingkat Raja Abadi, sementara yang lainnya berisi pemahaman dan wawasan Luo Xiu tentang Dao Pedang. Meskipun Luo Xiu tidak banyak berusaha keras dalam Dao Pedang, ia melatih teknik Dewa Perubahan tanpa wujud. Ketika kultivasinya mencapai tingkat penguasa Dao sejati, teknik Dewa Perubahan tanpa wujudnya dapat berevolusi menjadi semua Dao di tingkat yang sama. Dao Pedang juga termasuk dalam semua Dao itu. Artinya, pemahaman Dao Pedang apapun yang diberikan Luo Xiu setidaknya setara dengan tingkat penguasa Dao sejati, yang merupakan harta tak ternilai bagi seorang penguasa Dao seperti Dugu yang khusus melatih Dao Pedang. Namun, Dao Pedang bukanlah Dao yang paling dikuasai Luo Xiu. Ia menggunakan harta karun asal untuk melebur piringan jalan abadi dan menciptakan roda kehidupan dan kematian surga, lalu menggunakan hidup dan mati untuk mendeduksi reinkarnasi. Ditambah lagi, ia telah menelan dan memurnikan sumber jiwa penguasa Dao sejati reinkarnasi. Pemahaman dan wawasannya tentang jalan reinkarnasi bahkan telah melampaui penguasa Dao sejati reinkarnasi sendiri, mencapai tingkat yang sebanding dengan dewa sejati. Selain itu, ada jalan kekacauan. Setelah 20.000 tahun bermeditasi di tanah kekacauan, Luo Xiu mendapatkan banyak hal. Selain kekuatan gaib agung wujud Dharma langit dan bumi, pemahaman dan wawasannya tentang kekacauan juga bisa disandingkan dengan dewa, bahkan melampaui sebagian besar dewa. Bagaimanapun, sebagian besar dewa masih memahami dan melatih Dao biasa, sementara yang dikuasai Luo Xiu, baik itu reinkarnasi maupun kekacauan, berada di tingkat aturan tertinggi. Haha, dengan 2 lempengan giok ini, menjadi penguasa Dao sejati bukan lagi mimpi. Dugu tertawa terbahak-bahak seolah mendapatkan harta karun. Bahkan jika ia tidak bisa menembus ke tingkat penguasa Dao sejati, dengan kekuatan gaib agung perobek langit tingkat Raja Abadi, jika ia berhasil menguasainya, kekuatannya pasti akan setara dengan seorang penguasa Dao sejati. Pada saat ini, selain kegembiraan, hati Dugu juga dipenuhi dengan sedikit keharuan. Ia merasa beruntung bisa menjadi saudara angkat Luo Xiu. Jika hanya sebatas hubungan sesama murid seperti dulu, Luo Xiu mungkin akan memberinya pemahaman Dao Pedang tingkat penguasa Dao sejati, tetapi tidak mungkin memberinya kekuatan gaib agung tingkat Raja Abadi. "Kakak tertua, ini juga untukmu." Melihat Qin Zan hendak pergi, Luo Xiu juga mengeluarkan 2 lempengan giok untuknya. Satu lempengan berisi segel pemusnah 5 elemen. Untuk memusnahkan 5 elemen, pertama-tama seseorang harus memahami dan menguasai 5 elemen, dan jalan yang ditempuh Qin Zan adalah ruang sebagai pendukung dan 5 elemen sebagai yang utama. Bisa dibilang jalan yang dipilih Qin Zan sangat mirip dengan Dewa Tianwen. Oleh karena itu, lempengan giok lainnya yang diberikan Luo Xiu adalah kekuatan gaib tombak pemecah langit Wentian. Meskipun tombak pemecah langit Wentian adalah kekuatan gaib tingkat Dewa Langit, itu adalah kekuatan gaib ofensif yang menggabungkan 2 aturan Dao, 5 elemen dan ruang, sehingga bisa disebut sebagai kekuatan gaib tingkat Dewa Langit yang paling hebat. Jika Dewa Tianwen bisa menjadi Raja Abadi, maka kekuatan gaib ini pasti juga bisa menjadi kekuatan gaib agung tingkat Raja Abadi. Adapun kekuatan gaib perobek langit, Luo Xiu tidak memberikannya kepada Qin Zan, karena jalan yang ditempuh Qin Zan tidak cocok untuk kekuatan gaib ini. Sama seperti Dewa Tianwen di masa lalu, meskipun memiliki kekuatan gaib agung tingkat Raja Abadi, ia juga tidak bisa mempelajarinya, sungguh disayangkan. Tangan penghancur bintang juga merupakan kekuatan gaib tingkat Raja Abadi, tetapi itu didapat Luo Xiu dari Raja Abadi Pemberontak. Tanpa izin dari Raja Abadi Pemberontak, ia tidak bisa sembarangan memberikannya kepada orang lain. Segalanya perlahan berjalan sesuai dengan rencananya. Luo Xiu juga bersiap untuk melakukan hal-hal yang ingin ia lakukan. Sebelum pergi ke alam abadi, ada beberapa hal yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Bersambung.